Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini masih bertemu dengan saya kembali, Kang Ferry. Kali ini kita akan membahas mengenai bahaya membuka mata batin. Namun sebelum saya membahasakan hal tersebut, saya meminta waktu untuk sahabatku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping. Karena insya Allah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai masalah mata batin. Dalam hal ini begitu banyak sekali seseorang sahabat kita yang mempelajari akan ilmu mata batin ini. Namun mohon maaf, bagi kalangan orang awam, pastinya mereka ini tidak mengetahui akan sanad keilmuan yang ada. Mereka ini asal comot amalan, apakah amalan ini dari YouTube ataupun amalan ini dari Google, yang mana tanpa mengetahui sanad yang jelas siapa yang mengajarkan akan keilmuan ini. Dan jika hal ini asal-asalan dijalankan ataupun mohon maaf dalam hal ini mengambil jalan yang keliru, maka yang ada yaitu amalan tersebut, muamalah tersebut akan mendatangkan jin fasik. Jin fasik ini memang untuk awal mulanya akan mendatangkan beberapa tipu daya. Tipu daya ini nantinya memang akan memperlihatkan beberapa gejolak spiritual. Namun, gejolak spiritual tersebut hanyalah sementara dan lebih banyak maldorotnya, lebih banyak hal-hal buruk lainnya yang mana hal ini akan membahayakan diri pribadi. Maka dari hal tersebut, jika sahabatku ingin mempelajari akan ilmu kebatinan, saya persilahkan sahabatku bisa menghubungi seseorang yang benar-benar tepat, yang benar-benar paham mengenai keilmuan mata batin. Karena jika salah, mohon maaf, dalam hal ini salah mengamalkan ataupun salah mengambil guru, maka akan ada beberapa dampak buruk yang ada. Yang pertama, menurut kaidah para salafus soleh, ketika seseorang asal-asalan mengamalkan sebuah ilmu, maka ilmu kebatinan ini sanad runtutannya dari setan. Jika sanad ilmu ini berasal dari jin fasik, jin yang membuat kezaliman, maka keilmuan kebatinan ini sulit ditutup kembali. Maksudnya, ketika Anda melakukan beberapa amalan, contohnya sirullah, namun tidak didapatkan dari sanad yang jelas, untuk pertama kali memang akan nampak beberapa gejolak spiritual. Namun gejolak spiritual tidak bisa ditutup kembali dengan lebih maksimal. Kemudian untuk bahaya yang kedua, sering melihat hal-hal buruk. Hal ini bisa terjadi apakah di siang hari ataupun malam hari. Jadi ketika berada di sekitarnya akan ada sosok makhluk gaib yang mana dalam hal ini memberikan beberapa tipu daya dan hal-hal buruk lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu melemahkan akan iman. Seseorang yang tiap harinya mendapatkan penampakan-penampakan yang kurang baik dan orang ini belum mengerti tahapan akan spiritualnya, maka keimanan tersebut lama-kelamaan akan surut. Keimanan tersebut akan tergoyahkan dengan hal-hal yang seharusnya melihat akan keindahan Allah, namun dalam hal ini melihat akan hal-hal keburukan. Kemudian hal ini akan berdampak kepada bahaya yang keempat, yaitu menjadikan gila. Yang mana ketika seseorang alam bawah sadarnya sudah dikuasai akan hal-hal gaib, utamanya jin fasik, maka akan menjadikan orang ini menjadi gila. Yang kelima yaitu hidupnya tidak tenang.
ya pasti hidupnya tidak akan tenang karena dalam kehidupannya ini selalu diganggu ataupun kena pengaruh dari jin-jin fasik. Kemudian yang keenam yaitu berpengaruh dengan kerejekian. Apa kaitannya dengan masalah kerejekian, dengan masalah kebatinan? Kebatinan yang tidak didapatkan dari sanad yang jelas, maka dalam dirinya itu yang pastinya akan masuk jin-jin fasik, jin-jin yang buruk. Jin-jin yang buruk ini seperti yang saya jelaskan di beberapa ulasan tadi, menjadikan hati ini tidak tenang. Ketika hati tidak tenang, hati tidak tentram, maka gejolak spiritual berkenaan masalah kerejekiannya ini akan bermasalah. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu berkenaan masalah jodoh dan karir yang bermasalah. Ketika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka beberapa gejolak spiritual lainnya, apakah berkenaan dengan masalah jodoh, karir, dan masalah lainnya, hal ini akan bermasalah. Maka dari hal tersebut, ketika sahabatku ingin mempelajari akan keilmuan yang berkenaan dengan masalah kebatinan, dalam hal ini carilah seseorang yang memang benar-benar paham akan hal ini. Dan hal ini bisa dipelajari dengan lebih mudah dengan memanfaatkan sarana tasbih yang berkenaan dengan masalah kebatinan. Berkenaan masalah tasbih ini nanti ulasan detailnya akan saya sertakan linknya di bagian bawah. Karena insyaallah dengan mengamalkan beberapa muamalah ataupun amalan yang ada dalam tasbih al-husna mata batin ini, maka insyaallah antum tidak perlu mempelajari keilmuan yang cukup ribet, tidak perlu melakukan riyadhah sampai 41 hari, tidak perlu mengamalkan amalan-amalan wirid yang begitu panjang. Karena insyaallah dengan tasbih ini nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tahapan latihan, maka kebatinannya akan terbuka dengan maksimal dan tidak akan membahayakan diri sahabatku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan yang kurang berkenan bagi sahabatku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barokahnya kalam ulama, insyaallah menenteramkan hati.